Pada kelompok LGBT kita lihat bahwa karena dianggap berbeda, dianggap lian gitu ya, dianggap the others, maka tekanan psikologis itu sudah datang pada kelompok ini sejak mereka kecil. Saya selalu dalam kapasitas hanya mau fokus pada hal-hal yang positif. Saya melihat di dalam diri teman-teman LGBT justru banyak sekali potensi positif yang terpaksa tidak berkembang, terpaksa tidak keluar hanya karena dirinya sendiri udah berkubang dalam bullying yang terus-menerus dan masif dan intensif sejak dia kecil, sehingga tidak sempat mengeksplor kehebatan dirinya. Kemudian orang tua mereka juga cenderung lebih menghakimi gitu ya, at the first place gitu, sehingga anak-anak ini juga jadi cenderung lebih difokuskan untuk melihat negatif di dalam dirinya gitu. Maka kemudian banyak potensi yang seharusnya berkembang, dikenali sejak kecil, akhirnya hilang bersama waktu gitu. Karena tekanan itu dan terlalu sibuk untuk untuk meladeni keinginan untuk menyembuhkan dan sebagainya yang sejenis itu. Dan kita sedihnya juga adalah karena anak-anak ini kan masih di dalam kekuasaan orang tua ya. Maksud saya relasi kuasa orang tua sebagai yang bayarin terapi dan konseling. Anda bisa bayangkan dan harus sembuh karena orang tua suka bilang begitu. Saya bayar berapa aja Mbak Baby, yang penting anak saya sembuh. Bisa bayangkan Anda bagaimana sulitnya anak-anak kecil dengan orientasi seksual yang bukan heteroseks ini harus berjuang jadi dirinya sendiri itu dari dia kecil banget. Dari mungkin segini kali umurnya. Karena apa? Dulu tesis S2 saya adalah tentang perilaku seksual waria di penjara laki-laki. Jadi saya tahu persis bagaimana mereka tumbuh dari dia kecil, dari dia umur 1 tahun, 2 tahun masih segini kali itu udah punya ketertarikan kepada sesama jenis. Belum ada pembelajaran, belum ada belajar sosial, belum ada pengaruh teman, belum. Gimana? Dan ketika kita jadi orang tuanya terus kita nggak ikhlas gitu ya, hanya karena kita merasa kita bersalah gitu, dan kita kemudian jadi kejam sama anak kita. Coba terus anak kita yang sekecil itu mau lari kemana? Kadang-kadang saya suka kasihan kalau orang bilang kenapa dia memilih menjadi gay, kenapa dia memilih menjadi waria. Aduh, kalau mereka boleh memilih, mereka juga pasti nggak akan mau menjadi orang dari kelompok yang orientasi seksualnya tidak sama dengan yang dominan itu tadi, yang heteroseksual normatif itu. Dan yang sedihnya lagi, kita lebih senang kalau kita pakai topeng. Kalau Anda jadi mereka, Anda pasti tahu bagaimana sulitnya Anda mengkhianati hati nurani Anda. Pura-pura menikah dengan lawan jenis, padahal Anda tahu persis bahwa Anda tidak tertarik pada lawan jenis Anda. Tapi karena itulah yang dikehendaki oleh topeng-topeng sosial ini, terpaksalah ada begitu banyak jiwa-jiwa yang menderita. Jiwa si pelakunya sendiri menderita, dan dia kemudian mengorbankan pasangannya yang lawan jenis itu. Kan tentu saja si pasangan ini juga menderita kan. Kalau mereka kemudian punya anak-anak dari perkawinan yang heteroseks ini, tentu anak-anak ini juga akan menjadi semacam korban dari perkawinan yang sebetulnya tidak diharapkan terjadi.